adik-adik, selamat pagi. Kita mulai sekolah minggu hari ini. Kak Sherly punya teman. Mau kenalan nggak adik-adik? Siapa namanya? Andin. Andin coba sapa teman-temannya di rumah. Halo teman-teman. Oke, sudah siap untuk sekolah minggu? Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Halo, hello, hola. Berdoa dulu. Andin mau mimpin doa. Oke, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau sekolah minggu. Tuhan pimpin kami untuk memuji Tuhan. Kami juga siapkan hati untuk mendengarkan cerita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, untuk lagu berikutnya masih tetap berdiri ya adik-adik. Kita mau angkat pujian Kasih Yesus indah indah oh indah. Oke, siap Din? Siap? Ya, yuk. Siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh mamanya Andin. Siapa namanya mamanya Andin? Dia. Iya, cerita firman hari ini akan dibawakan oleh Kak Dian Gultom. Silahkan Kak Dian. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi nih sama Kak Dian. Nah, gimana kabarnya? Kak Dian berharap semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, nah adik-adik, sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih saat ini anak-anakmu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan agar mereka bisa mendengarkan dengan baik, dan tentunya Tuhan juga memampukan mereka untuk bisa melakukan di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke,
Oke, baik adik-adik. Sebelum mulai, Kade mau tanya dulu nih, ya kan? Ada yang pernah dengar nggak ya kata mujizat? Iya, benar banget. Jadi apa sih itu mujizat? Ternyata menurut KBBI, mujizat itu adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sulit dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Gitu ya. Jadi sesuatu yang mustahil tapi bisa terjadi. Nah, hari ini kita mau sama-sama lihat nih dari kisahnya Nabi Elisa. Kira-kira kali ini petualangan apa ya yang terjadi sama Nabi Elisa berkaitan sama mujizat? Kira-kira mujizat apa ya yang terjadi? Nah, adik-adik pasti udah penasaran kan? Kalau gitu, yuk kita sama-sama lihat videonya. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, Aduh, kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dipelanainya keledai itu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah ku katakan, jangan aku diberi harapan kosong? Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya.
Maka berkatalah Elisa, Angkatlah anakmu ini. masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Nah, gimana adik-adik? Udah lihat tadi mujizat apa yang terjadi? Ya, bener banget adik-adik. Kalau tadi kita ngelihat ya, kita boleh belajar dari Nabi Elisa maupun dari ibu yang berasal gitu ya, dari Sunem atau perempuan Sunem. Bagaimana ibu ini sangat baik sekali gitu ya orangnya. Makanya dia berharap sekali Tuhan bisa memberikan kesempatan dia untuk menjadi seorang ibu. Dan ternyata adik-adik luar biasa ya. Ini adalah mujizat yang terjadi gitu ya. Tuhan memberikan, akhirnya Tuhan mendengarkan dan memberikan seorang anak kepada perempuan Sunem tersebut gitu ya. Ketika Tuhan sudah memberikan, tapi ternyata adik-adik ya harus ada yang terjadi gitu ya. Bagaimana ibu ini dari Sunem ini harus kehilangan anaknya. Dan tentunya sedih ya adik-adik ya. Tapi sekali lagi Nabi Elisa juga mengingatkan untuk selalu berpengharapan, untuk selalu percaya. Dengan cara apa? Dengan berdoa gitu ya, meminta pertolongan Tuhan, meminta mujizat Tuhan. Dan ternyata adik-adik luar biasa, mujizat yang kedua pun terjadi, di mana ketika Nabi Elisa percaya pada Tuhan dan berdoa meminta pertolongan sama Tuhan, Tuhan memberikan mujizat gitu ya kepada anak yang sudah meninggal tadi. Tuhan menghidupkan kembali. Dan tentunya adik-adik ada perasaan bahagia gitu ya yang dirasakan oleh ibu atau perempuan Sunem tadi gitu. Nah adik-adik, hari ini kita juga mau belajar gitu ya untuk senantiasa percaya, untuk senantiasa berharap pada Tuhan. Seperti tema kita hari ini, berharap pada Tuhan. Nah adik-adik juga boleh baca ya dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 8 sampai 37. Ya, karena ayatnya panjang, jadi adik-adik bisa baca sendiri ya. Boleh sama mama papa juga di rumah gitu. Jadi adik-adik apapun, ketika adik-adik ada perasaan sedih, ada perasaan takut, gelisah gitu ya, adik-adik jangan khawatir. Adik-adik jangan lupa untuk datang kepada Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta Tuhan kuatkan, minta Tuhan membantu adik-adik untuk bisa mengatasinya gitu ya. Karena setiap kita pasti punya masalahnya masing-masing. Tapi yang perlu diingat adalah bagaimana kita minta sama Tuhan, kita berpengharapan sama Tuhan untuk Tuhan menolong kita, membantu kita menghadapi segala kesulitan kita. Oke adik-adik, yuk kita sama-sama selalu berdoa, berpengharapan kepada Tuhan. Nah adik-adik, karena ketika berpengharapan dalam Tuhan tentunya pasti mendatangkan sukacita. Untuk itu Kadian mau ngajak kalian nih untuk kalian foto diri kalian dengan tersenyum gitu. Kenapa? Karena tadi ya, berpengharapan itu mendatangkan sukacita. Untuk itu kalian minta kalian foto dengan sukacita, kemudian dikirimkan nanti boleh ke WA-nya Kak Yul ya gitu. Oke adik-adik, nanti adik-adik boleh tulis juga nih, misalnya aku berharap pada Tuhan. Terserah kreasinya adik-adik gitu, atau cuma mau kirim foto juga nggak apa-apa juga gitu. Oke adik-adik, yuk kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapak surga, terima kasih ketika hari ini kami boleh belajar bagaimana kami harus setia Tuhan, berdoa kepada Engkau Tuhan, dan terus berpengharapan di tengah situasi atau kesulitan atau ketakutan apapun yang kami rasakan. Kami belajar untuk menaruh semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami belajar untuk percaya bahwa Tuhan pasti menolong kami. Sehingga pada akhirnya kami juga diberikan sukacita di dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan
doa dan permohonan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, baik adik-adik, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye, God bless. Adik-adik, hari ini kan sudah dengar cerita firman Tuhan. Hari ini kita belajar temanya berharap pada Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa mengirimkan persembahan lewat mama dan papa. Dan nanti mama dan papa akan antarkan ke gereja. Pintar. Nah, untuk menutup ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau angkat pujian God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to you. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to you. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai. Adik-adik, jangan lupa rajin mencuci tangan. Iya, dan memakai masker. Pinter, Andin. Yuk, kita mau say goodbye sama adik-adik, sama teman-teman Andin di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, bye-bye.